literasi ekonomi Islam? Tentu tidak sama sekali. Untuk itulah, kami tim Happier berdiri pada tim kontra dan menolak mosi pada hari ini. Pada mosi, pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam. Perkenalkan, saya Belantan Veronica sebagai pembicara pertama, Adi Budi Purnomo sebagai pembicara kedua, dan Dwi Febianti sebagai pembicara ketiga. Maka izinkanlah saya sebagai pembicara pertama menyampaikan definisi, latar belakang, status quo, argumentasi, dan mekanisme dari kami. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu pandemi. Pandemi adalah wabah yang menjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang cukup luas. Artinya, virus corona ini telah diakui menyebar luas hampir ke seluruh dunia. Literasi ekonomi syariah adalah pengetahuan individu terhadap nilai-nilai Islam atau nilai-nilai dalam mengelola dan menggunakan hartanya. Faktor pembeda dengan literasi pada umumnya ialah literasi ekonomi syariah berfokus pada pengelolaan dan penggunaan harta secara Islam. Literasi keuangan telah menjadi program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Literasi keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan keuangan Islam akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan atau financial planning secara syariah dan dengan lebih baik. Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas atau sering dikenal investasi bodong. Dan masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan syariah. Latar belakang mosi ini lahir adalah dikarenakan adanya pandemi yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat dan dianggap menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam. Namun menurut kami tidak demikian. Pandemi bukanlah penghalang, namun pandemi adalah peluang untuk mendorong percepatan pemanfaatan teknologi digital agar jangkauan edukasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan ekonomi Islam menjadi lebih luas. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2019 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 8,93%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah nasional adalah 9,1%. Sementara survei Bank Indonesia atau BI menunjukkan bahwa indeks literasi ekonomi dan keuangan sosial syariah nasional sebesar 16,2%. Perlu digarisbawahi bahwa angka yang rendah tersebut bukan dikarenakan adanya situasi pandemi, melainkan karena banyaknya pandangan bahwa keuangan Islam hanya diperuntukkan untuk orang-orang Islam, dan generasi milenial menganggap bahwa keuangan Islam ini hanya untuk orang-orang tua. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah menurut Crow ada 3 faktor. Yang pertama, dorongan dari individu. Yang kedua, faktor motif sosial. Dan yang ketiga, faktor emosional. Maka dengan itu, kami memiliki 4 argumentasi untuk menolak mosi pada kali ini. Yang pertama, dakwah yang salah sasaran. 2, perkembangan teknologi. Yang ketiga, adanya kolaborasi perusahaan keuangan digital dengan kementerian dalam bidang peningkatan literasi keuangan Islam. Dan yang keempat, hadirnya Bank Syariah Indonesia di masa pandemi. Dan tentunya kami menawarkan mekanisme peningkatan literasi ekonomi Islam dengan mengadakan edukasi mendasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2. Juga sosialisasi kepada masyarakat umum. Dan tentunya melakukan edukasi pada tingkat akademik seperti webinar, kuliah umum, serta pengadaan kurikulum ekonomi syariah di beberapa universitas. Sekali lagi, saya tegaskan kepada teman-teman bahwa kami menolak mosi kali ini. Pandemi bukanlah penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam. Demikian, terima kasih penyampaian dari saya. Sebagai tim kontra pada mosi pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam, di sini kami berdiri pada 4 poin argumentasi, di mana yang pertama adanya dakwah yang salah sasaran, di mana selama ini belum adanya model literasi yang dapat dijadikan acuan, di mana dakwah sebagai kanal literasi selama ini jamak berlangsung secara tradisional dan cenderung hitam putih. Dakwah ekonomi Islam juga berlangsung di masjid, musola maupun di kelompok pengajian, disampaikan oleh dai maupun ustadz yang belum memiliki fokus materi yang jelas tentang ekonomi Islam, dan mana pada akhirnya porsi dakwah ekonomi Islam lebih didominasi oleh penyebar luasan ketentuan-ketentuan hukum halal dan haram riba dan fatwa-fatwa dari ulama dan organisasi Islam baik nasional maupun internasional tentang keharaman bunga bank. Alih-alih mengharapkan pemahaman jamaah yang baik tentang ekonomi Islam, cara dakwah seperti ini justru menciptakan pandangan, sikap, dan perilaku yang antipati kepada bunga bank, di mana pada akhirnya
Pada poin argumentasi kami yang pertama ini menunjukkan pandemi bukanlah menjadi faktor dari penghambat peningkatan literasi ekonomi Islam di Wajah teman. Lalu selanjutnya adanya perkembangan teknologi yang menjadi poin argumentasi kami yang kedua, khususnya pada saat masa pandemi yang pada akhirnya memudahkan akses literasi bagi setiap lapisan masyarakat, di mana pada akhirnya kita mengenal adanya website, sosmed maupun e-book yang dapat kita manfaatkan. Pada akhirnya tim pro berpendapat menyetujui mosi pada hari ini karena mereka berpendapat peningkatan literasi ekonomi Islam hanya dapat dicapai dengan membaca buku secara langsung maupun dengan menghadiri seminar-seminar secara langsung. Namun ketika kita masa pandemi, kita harus melihat adanya peluang-peluang yang ada dan juga memanfaatkan hal tersebut. Pun ketika kita ingin membaca buku secara langsung, kita pun sudah mengenal adanya marketplace bahkan sebelum adanya pandemi untuk memudahkan jika kita ingin membeli buku sesuai dengan referensi yang kita inginkan. Lalu adanya perkembangan teknologi ini juga menciptakan inovasi-inovasi dalam peningkatan literasi keuangan Islam, di mana sebagai contoh adanya layanan syariah Link Aja yang mampu mendorong peningkatan literasi keuangan syariah, di mana jumlah penggunanya telah mencapai 145.000 dan hadir di 21 distrik. Lalu ada pun poin argumentasi kami yang ketiga, di mana adanya kolaborasi perusahaan keuangan yaitu PT Fintech Karya Nusantara dengan kementerian atau lembaga yang memiliki struktur yang mengurusi urusan syariah seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, OJK, BI, dan lainnya. Di mana hal ini untuk mempermudah tumbuhnya ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Di mana hal ini juga terjadi pada 10 Agustus 2020, di mana pada saat itu juga pada masa pandemi, sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa pandemi ini menjadi penghalang dari peningkatan literasi ekonomi Islam. Lalu ada pun poin argumentasi kami yang keempat, di mana adanya atau hadirnya Bank Syariah Indonesia di masa pandemi pada Februari 2021, yang di mana menciptakan banyak sekali masyarakat yang menjadi nasabah dari Bank Syariah Indonesia ini, membuktikan telah adanya peningkatan literasi ekonomi Islam di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah meresmikan brand ekonomi syariah yang berperan penting dalam meningkatkan awareness masyarakat sebagai dukungan atas seluruh kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, di mana ini diresmikan pada Januari 2021, yang pada artinya pandemi ini kami garis bawahi dan kami tekankan sekali lagi bahwa pandemi ini bukan menjadi penghalang dari peningkatan literasi ekonomi Islam. Nah, ada pun mekanisme yang kami tawarkan agar peningkatan literasi ekonomi Islam ini terus-menerus meningkat, di mana yang pertama adalah dengan memberikan edukasi mendasar sesuai dengan edukasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2. Lalu memberikan edukasi-edukasi yang sesuai dengan peningkatan teknologi yang ada dengan format podcast, webinar, maupun yang lainnya, serta memberikan pengadaan kurikulum ekonomi syariah di beberapa universitas. Lalu Lalu ada pun mekanisme kami selanjutnya adalah dengan memberikan regulasi-regulasi yang lebih matang lagi ke depannya agar pada akhirnya setiap edukasi yang dapat disampaikan masyarakat akan lebih terstruktur lagi. Terima kasih. Baiklah, saya Dut Febianti. Pada mosi kali ini, yaitu pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam. Kami di sini berdiri sebagai tim kontra. Mengapa kami memilih tim kontra? Karena penjelasan sebelumnya telah dijelaskan oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Di mana argumentasi yang kami bawakan yang pertama bahwasannya dakwah ini dianggap salah sasaran karena tidak adanya model literasi yang dijadikan sebagai acuan. Alih-alih mereka mengharapkan pemahaman kepada jemaah, tetapi para jemaah atau masyarakat malah menganggap para yang memberikan materi tersebut mendiskreditkan mereka pelaku ekonomi usaha yang menggunakan sistem ekonomi bunga bank untuk menjalankan usahanya. Sehingga yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, harusnya para yang memberikan pemahaman atau materi tersebut haruslah memberikan pemahaman mengapa masyarakat muslim harus meningkatkan literasi keuangan. Yang kedua, apa manfaat dari dilaksanakannya penerapan dari implementasi keuangan syariah tersebut, dan kemudian apa perbedaan dan kelebihan di antara bank syariah konvensional dengan bank syariah yang sesungguhnya. Sehingga jikalau hal ini diterapkan kepada masyarakat, kami meyakini bahwa masyarakat akan menerima pemahaman tersebut. Terus yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, akses teknologi semakin meningkatnya, semakin mudah kita dalam mengambil atau mendapatkan literasi, baik itu dari sumber e-book, sosmed, maupun website. Nah, dari sini berdasarkan dilansir oleh kompasmedia.com, penggunaan jumlah internet dan teknologi itu meningkat sebanyak 15,5%. Artinya, berarti di masa pandemi ini kita mampu meningkatkan tingkat literasi
literasi ekonomi Islam dengan cara memaksimalkan pemanfaatan teknologi tersebut. Yang kedua, pemerintah juga menggalakkan di masa pandemi ini pemerintah dan Wapres bekerja sama dengan PT Fintech. Dia melakukan kolaborasi berdua dengan tujuan agar melakukan ekosistem ekosistem ekonomi syariah tersebut untuk digalakkan ke masyarakat dan keuangan syariah di Indonesia tersebut. Yang kedua, hadirnya Bank Syariah di bulan Februari ini mengandalkan bahwasannya pandemi ini bukan merupakan penghambat, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan literasi syariah sendiri. Karena berdasarkan juga data bahwasannya di masa pandemi ini pengguna Bank Syariah Indonesia itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya juga ada pun mekanisme yang kami sajikan. Yang pertama yaitu harusnya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan dan produk syariah. Hal ini tercantum, pemahaman ini merupakan pemahaman dasar kepada masyarakat sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atasan dengan tujuan mereka mendapatkan literasi keuangan syariah yang memadai dan pemahaman tentang literasi keuangan Islam tersebut, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian harus melakukan edukasi menggunakan webinar, kuliah umum, atau pengadaan kurikulum syariah. Hal ini juga telah dilakukan oleh Bapak Abdullah Firman Wibowo. Dia mengatakan peningkatan jumlah Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah itu meningkat dari tahun ke tahunnya. Termasuk di masa pandemi saat ini, pengguna Bank Syariah itu meningkat karena kesadaran masyarakat itu telah terbentuk karena adanya webinar serta kuliah umum maupun sosialisasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Dan yang terakhir yaitu menurut Mirada Gultam, adapun faktor dari mendukung ekonomi syariah yaitu kita itu harus undang-undang perbankan syariah ini maupun dijadikan payung bagi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan paparan tadi, kami dengan lugas dan mantap bahwasannya kami menolak mosi kali ini, yaitu yang mengatakan bahwasannya pandemi ini menghambat dari literasi keuangan ekonomi Islam. Sedangkan karena di masa pandemi ini merupakan peluang untuk meningkatkan literasi. Sekian dan terima kasih.